warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Palupi, Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember. Hai anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat ya di tengah pandemi COVID-19. Video ini merupakan penjelasan mengenai materi pergerakan nasional. Ada yang tahu apa itu pergerakan nasional? Kalau belum, kita belajar bersama-sama ya. Langsung saja yuk. Hal pertama yang harus kalian ketahui, apa sih yang dimaksud dengan pergerakan nasional? Pergerakan nasional dimulai pada tahun 1908 sampai 1942. Pergerakan nasional merupakan bagian dari sejarah Indonesia yang dimulai sejak berdirinya organisasi-organisasi modern sampai terbentuknya National State tahun 1945 yang ditandai dengan proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, pergerakan nasional sebagai gerakan ekonomi, sosial, politik, dan kultural yang menjelaskan aktivitas dan orientasi organisasi pergerakan. Faktor penyebab pergerakan nasional. Ada dua ya anak-anak. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Langsung saja kita bahas yang pertama, yakni faktor internal atau dorongan dari dalam. Antara lain, yakni masa lampau yang gemilang ditandai dengan kejayaan kerajaan Majapahit dan juga Sriwijaya sebagai potensi yang bisa diulang. Selanjutnya, kesengsaraan yang dirasakan akibat penjajah atau bangsa Eropa yang menjajah negara Indonesia. Yang ketiga, yakni munculnya golongan terpelajar atau cendekiawan. Munculnya tersebut ditandai dengan adanya politik etis yang dimunculkan oleh pihak Belanda. Yang selanjutnya yakni peranan bahasa Melayu yang dirubah menjadi Bahasa Persatuan Nasional Indonesia. Yang kedua, faktor eksternal atau dorongan dari luar. Antara lain, yang pertama, Gerakan Nasional Mesir atau yang disebut dengan Arabi Pasha, yakni pergerakan perlawanan terhadap negara Inggris sebagai bangsa Eropa. Yang kedua, yakni kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Yang ketiga, gerakan kebangsaan India yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi pada tahun 1885. Dengan 4 ajaran yang terkenal, yakni Swadesi, Ahimsa, Satyagraha, dan Hartal. Yang terakhir adalah Liga Filipina yang dipimpin oleh Jus Rizal yang dijajah oleh Spanyol sejak 1571 sampai 1898. Materi yang kedua yakni strategi perjuangan pergerakan nasional. Yang pertama, strategi bersifat radikal non-kooperatif dimulai pada tahun 1920 sampai 1930. Radikal adalah sikap keras terhadap penjajah Belanda ya. Ciri-cirinya apa sih? Yang pertama, menentang keras kebijakan-kebijakan Belanda. Tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Dan kemerdekaan berasal dari diri sendiri atau usaha sendiri. Contoh organisasinya apa saja sih? Yang pertama ada PI, Perhimpunan Indonesia. Yang kedua PKI, Partai Komunis Indonesia. Dan yang ketiga yakni PNI, Partai Nasional Indonesia. Sedangkan yang kedua, strategi bersifat moderat kooperatif dimulai pada tahun 1930 sampai 1940.
42. Apa sih yang melatar belakangi, yakni tidak ingin terjadi kembali krisis moneter yang terulang di tahun 1929 sampai 1930. Yang kedua, larangan fasisme dan nasisme agar tetap demokrasi. Selanjutnya, apa sih ciri-ciri dari strategi bersifat moderat kooperatif? Yang pertama, kebalikan dari ciri-ciri bersifat radikal non-kooperatif yakni pro terhadap Belanda, bekerja sama dengan Belanda, dan menunggu keputusan dari Belanda. Adapun organisasi-organisasinya, yang pertama yakni Parindra, Partai Indonesia Raya. Yang kedua, Partrindo, yakni Partai Indonesia. Yang terakhir, GAPI, Gabungan Politik Indonesia. Materi yang ketiga yakni organisasi pergerakan nasional. Yang pertama, pada masa pembentukan tahun 1908 sampai 1920, antara lain organisasi Budi Utomo. Didirikan pada tanggal 20 Mei 1908, pendirinya ialah Dr. Andes Sutomo, salah satu mahasiswa Stovia atau mahasiswa kedokteran Jawa. Latar belakang didirikannya organisasi ini adalah keprihatinan terhadap anak-anak Indonesia yang tidak dapat mengakses pendidikan karena kekurangan dana. Dan tujuannya organisasi ini didirikan ialah memberi pengajaran bagi orang Jawa agar tetap mendapat kemajuan dan usaha membentuk kembali atau membangun kembali kultur Jawanya. Akan tetapi, organisasi ini mengalami pro dan kontra di kalangan para priai, yakni golongan muda menginginkan menempuh jalur politik untuk melawan bangsa kolonial, sedangkan golongan tua ingin tetap mempertahankan menggunakan sosial kultural. Jadi, perpecahan terjadi di organisasi Budi Utomo. Selanjutnya, organisasi Sarekat Islam didirikan pada tahun 1912. 3 tokoh yang berperan yakni Cokro Aminoto, Abdul Muiz, dan Haji Agus Salim. Latar belakang didirikannya organisasi ini ialah persaingan antara pedagang Cina dan Jawa karena perubahan tingkah laku dan arogan dari pihak Cina. Tujuannya agar usaha menghidupkan kembali ekonomi pedagang Islam Jawa yang diikat dengan agama. Akan tetapi, organisasi ini juga mengalami perpecahan pada tahun 1921 dikarenakan perbedaan pendapat dari Cokro Aminoto dan Semaun memutuskan Sarekat Islam Putih mempertahankan asas agama kebangsaan yang bertempat di Yogyakarta, sedangkan Sarekat Islam Merah berasas sosial komunis yang berpusat di Semarang. Organisasi yang ketiga yakni Indische Party didirikan pada tanggal 25 Desember tahun 1912. 3 tokoh yang berperan dalam pendirian organisasi ini ialah Deusdeker, Dr. Andes Cipto Mangunkusumo, serta Suwardi Suryoningrat. Latar belakang didirikannya organisasi ini ialah organisasi campuran menginginkan adanya kerjasama orang Indo dan Bumiputra. Sedangkan tujuan dari organisasi ini ialah kerjasama orang Indo dan Bumiputra mampu membangun patriotisme bangsa Hindia kepada tanah air, menganjurkan kerjasama untuk mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Akan tetapi organisasi ini juga berakhir anak-anak, yakni disebabkan oleh tertangkapnya 3 tokoh penting pendiri oleh Belanda karena dianggap mengancam dan menentang pemerintahan Belanda. Organisasi terang-terangan di bidang politik dan keinginan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada masa radikal non-kooperatif tahun 1920 sampai 1930,
Organisasinya antara lain PI, Perhimpunan Indonesia. Didirikan pada tahun 1968 di Belanda. Siapa saja pendirinya? Yakni Sultan Kasayangan dan LM Noto Suroto sebagai pusat kegiatan sosial budaya para pelajar Indonesia di Belanda. Latar belakang didirikannya organisasi ini ialah kesadaran rasa kebangsaan para pelajar Indonesia di Belanda. Tujuan organisasi ini didirikan yakni yang pertama, menyadarkan para mahasiswa agar mempunyai komitmen yang bulat tentang persatuan dan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, meyakinkan rakyat Indonesia tentang kebenaran perjuangan kaum nasionalis. Sedangkan yang ketiga, mengembangkan ideologi yang bebas dan kuat di luar pembatasan-pembatasan Islam dan komunis. Organisasi PKI, Partai Komunis Indonesia, didirikan pada tahun 1942. Pendirinya ialah Hans Neef, beraliran Marxisme. Latar belakang didirikannya organisasi ini ialah sosialisme sebagai kemodernan dan membawa keadilan sosial, kemakmuran, dan kemerdekaan bangsa terjajah. Tujuannya, organisasi ini membebaskan masyarakat pribumi dari imperialisme. Akhir dari pemberontakan organisasi ini ialah tertangkapnya dan dibunuhnya serta dibuang tokoh-tokoh pimpinan serta anggota-anggota PKI. Yang ketiga yakni PNI, Partai Nasional Indonesia, berdiri pada tanggal 24 Juli tahun 1927. Pendirinya ialah Insinyur Soekarno. Latar belakang didirikannya organisasi ini ialah situasi politik yang kompleks dalam menghadapi pemerintahan kolonial Belanda. Akan tetapi, tujuan dari organisasi ini ialah mencapai Indonesia yang merdeka. Yang ketiga, masa moderat kooperatif, yakni pada tahun 1930 sampai 1942. Organisasinya antara lain Partindo, Partai Indonesia, atau disebut juga perpecahan dari PNI baru. Didirikan pada tahun 1929. Pendirinya ialah Sartono. Latar belakang didirikannya organisasi ini ialah dasar Partindo sama dengan PNI, yakni nasionalis. Tujuannya ialah mencapai Indonesia yang merdeka. Akan tetapi, organisasi ini juga berakhir ya anak-anak pada tahun 1936 karena Partindo bubar diataskan kegiatan-kegiatan yang sangat radikal. Organisasi selanjutnya yakni Parindra, Partai Indonesia Raya, didirikan pada tanggal 26 Desember 1936. Pendirinya ialah Dr. Andes Sutomo. Latar belakang didirikannya organisasi ini ialah Parindra merupakan fusi dari Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Tujuannya mencapai Indonesia Raya. Perjuangan Parindra dalam Volksraad cukup berhasil. Terbukti pemerintah Belanda mengganti istilah Inlander menjadi Indonesianer. Selanjutnya, organisasi Gerindo, Gerakan Rakyat Indonesia, didirikan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1937. Siapa saja yang mendirikan yakni Sartono, Sanusi, Pane, dan Muhammad Yamin. Latar belakang didirikannya organisasi ini ialah kaum buruh yang menjadi sasaran karena nasib mereka yang tidak kunjung membaik. Tujuannya organisasi ini didirikan ialah mencapai Indonesia merdeka dari penjajah dan mengangkat kesejahteraan kaum buruh dan perekonomian bangsa Indonesia. Penjelasan tadi merupakan ulasan singkat dari materi pergerakan nasional. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kesimpulan, yakni pergerakan nasional muncul akibat keinginan merdeka dari penjajah dan juga munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari perjuangan para pahlawan yang telah gugur mengorbankan tenaga dan juga pemikiran demi kemerdekaan. Terima
menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.